Salam sejahtera, sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Atas perkenan dan kemurahan Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Meishilo Mewengkang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia Karangendah, Sumsel. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat tidur di malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puja dan puji dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di malam hari ini, sebelum kami beristirahat tidur, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakan dari Alkitab TB2. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada 4 hal penting dalam bacaan kita yang menjadi perenungan di malam hari ini. Yakni hal penting pertama, ayat 18. Istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk berasal dari kata Yunani hupotasso, yang berarti tunduk dengan sikap sukarela, bekerja sama untuk memikul tanggung jawab maupun beban. Jadi, secara sederhana, ayat ini dapat dibaca, istri tunduk kepada suami dengan sukarela, bukan paksaan, untuk bekerja sama memikul tanggung jawab maupun beban. Istri tunduk kepada suami bukan masalah penguasaan suami terhadap istri, tetapi dalam suatu kerjasama memikul beban, harus ada yang memimpin, yakni suami. Dalam pengertian itulah ketundukan istri kepada suami. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hal penting kedua, ayat 19. Suami harus mengasihi istri. Dalam ketundukan istri kepada suami pada ayat 18 tadi, maka bersamaan dengan itu suami harus mengasihi istri. Kata kasih dalam ayat ini berasal dari kata Yunani agape, yang memiliki makna kasih yang berkorban, kasih yang memberi diri. Jadi secara sederhana, ayat ini berarti suami harus mengasihi istri dengan rela berkorban dan tulus secara terus-menerus. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hal penting ketiga, ayat 20, kewajiban anak untuk taat pada orang tuanya. Perintah ini juga terdapat dalam Dasatitah atau 10 perintah Tuhan, yakni dalam perintah atau hukum kelima. Taat
taat dalam ayat ini berasal dari kata Yunani hupakuo, yang bermakna taat atau patuh secara terus-menerus dengan mendengarkan dan memahami yang diperintahkan. Jadi secara sederhana, anak taat kepada orang tua adalah kepatuhan yang terus-menerus dengan mendengarkan dan memahami yang diperintahkan oleh orang tuanya. Dalam hal inilah berkenan kepada Tuhan. Berkenan dari kata Yunani ewareston, yang bermakna juga menyenangkan. Jadi, anak yang taat kepada orang tuanya adalah anak yang menyenangkan Tuhan. Sahabat GPB yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hal penting keempat, ayat 21. Orang tua dalam ayat ini diwakili oleh bapak-bapak. Jangan menyakiti hati anaknya. Hal ini memang lazim terjadi pada zaman dulu. Pada zaman itu, anak dianggap sebagai salah satu properti orang tuanya, sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang atau semaunya oleh orang tuanya demi keinginan, hasrat, tujuan pribadi orang tua tersebut. Praktek dan pemahaman seperti itu tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak-anak kecil digambarkan sebagai yang memiliki kerajaan surga. Dapat dibaca dalam Matius pasal 19 ayat 14, Alkitab TP2. Sahabat GPB yang dikasih dan mengasihi Tuhan, demikianlah 4 hal penting dalam bacaan firman Tuhan malam ini yang menjadi perenungan kita semua. Solidio Gloria. Sahabat GPB yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan agungkan dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di malam hari ini. Malam ini kami akan membaringkan diri untuk beristirahat tidur dalam naungan kasih dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Sehingga besok pagi kami dapat bangun kembali untuk beraktivitas di hari yang baru dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat kepada sahabat GPB yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.